Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Gali yang asalnya dari Bumi Ayu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Gali. Mas Gali ini asalnya dari Bumi Ayu, Brebes. Kalau teman-teman suka lihat konten kuliner atau info-info, mungkin info-info daerah, coba kalian cek di Instagram, mungkin pernah tahu akunnya Mas Gali ini, namanya Explorer Bumi Ayu. Jadi Mas Gali ini adalah seorang konten kreator di sana. Dan hubungan Gali dengan channel Kembara Sunyi ini sebenarnya sudah terjalin cukup lama. Kami juga beberapa kali saling DM di Instagram di tahun 2020 itu. Jadi Mas Gali ini bukan penonton baru. Beliau bisa dibilang subscriber lawas juga. Beliau mulai mengikuti Kembara Sunyi itu sejak tahun 2020. Nah, teman-teman pasti ingat tahun itu, tahun dimana pandemi COVID-19 ini lagi parah-parahnya. Kita semua di situ dipaksa diem di rumah, nggak bisa kemana-mana. Nah, di masa-masa bosan itulah Mas Gali menemukan channel Kembara Sunyi. Dan memang di bulan Juni tahun 2020 itu kami memulai upload video pertama kali kami. Nah, waktu itu subscriber Kembara Sunyi ini belum seperti sekarang, masih sekitar belasan ribu. Dan alat-alat yang dipakai untuk recording atau syuting juga belum seperti sekarang. Nah, sekarang ini kesibukan Mas Gali selain dia membuat konten, dia juga kerja di salah satu developer perumahan di Bumi Ayu. Dan perusahaannya ini lagi buka cabang juga di Purwokerto. Jadi Gali di sana memegang posisi sosial media spesialis. Dan alhamdulillah dia juga sudah berkeluarga dan baru saja punya anak perempuan yang usianya jalan 6 bulan. Nah, kisah yang mau dibagikan Mas Gali ini bukan tentang dirinya, tapi tentang sosok neneknya atau mbahnya. Beliau itu bernama Mbah Taryumi. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa dalam cerita ini mungkin tidak banyak cerita horornya, tapi kita akan cerita ke sejarah masa lalu, di mana pada era-era perang banyak dari leluhur-leluhur kita itu yang benar-benar memegang atau memanfaatkan doa untuk sebagai penangkal diri dan juga untuk sebagai senjata perang, selain senjata fisik seperti pedang, bambu runcing, dan lain sebagainya. Jadi Mbah Taryumi ini orang zaman dulu banget. Beliau lahir di masa kependudukan Hindia Belanda, kira-kira sekitar tahun 1920-an. Mbah Taryumi ini adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Dia punya adik perempuan namanya Kamilah. Tapi di cerita ini Gali mau fokus cerita ke kisah Mbah Taryumi. Nah, masa kecil Taryumi dihabiskan di sebuah desa di wilayah Bumi Ayu, Brebes. Dia tumbuh jadi anak yang ceria, sama seperti anak-anak desa pada umumnya di zaman itu. Taryumi di masa-masa kecilnya ini sudah terbiasa untuk kerja keras. Dia rajin bantu orang tuanya. Mulai dari urusan dapur, masak-memasak, sampai ikut turun ke kebun dan juga sawah. Orang tua Taryumi ini bernama Haji Umar dan juga Haja Kartiyah. Nah, posisi keluarga mereka di desa itu bukan orang sembarangan. Di tahun 1920-an itu, keluarga Haji Umar ini tergolong keluarga yang sangat mapan. Kalau bahasa sekarang ya mungkin crazy rich-nya sana, crazy rich-nya desa sana. Ayahnya Taryumi, yaitu Haji Umar, ini dikenal sebagai seorang saudagar tanah. Dan kenapa kami harus menyertakan gelar haji dalam cerita ini? Jadi di balik gelar haji di zaman Belanda, ini ada sejarah politik yang agak ngeri juga. Jadi gelar haji ini bukan cuma tanda bahwa seseorang sudah menunaikan haji ke Mekah, tapi ini juga adalah tanda pengawasan dari pihak penjajah.
Zaman dulu pemerintahan Hindia Belanda itu sebenarnya curiga banget sama umat Islam. Tapi kecurigaan mereka ini memuncak terutama kepada orang-orang pribumi yang pergi naik haji ke Mekah. Kenapa di situ Belanda takut? Padahal kan orang naik haji ini kan cuma ibadah. Nah, masalahnya ini bukan cuma di ibadahnya, tapi di pergaulannya. Belanda tahu kalau orang pribumi pergi ke Mekah, mereka di sana bakal ketemu dengan umat Islam dari seluruh dunia. Ketemu orang Turki, orang Mesir, orang India. Nah, di masa-masa itu memang semangat pan-islamisme atau semangat persatuan Islam untuk melawan penjajah ini memang lagi panas-panasnya di dunia luar. Belanda ini sebenarnya takut. Orang-orang pribumi yang ketika berangkatnya ini masih lugu, nanti pas pulang ke tanah air dari berangkat haji itu otaknya pasti sudah terbuka. Pulang-pulang mereka pasti selalu membawa ideologi perlawanan. Pulang-pulang mereka jadi pinter dan berani melawan company. Makanya sekitar tahun 1859 pemerintah Hindia Belanda membuat aturan yang ketat sekali. Orang yang mau naik haji itu dipersulit pada masa-masa itu. Mereka dipastikan harus punya banyak uang. Harus ada rekomendasi juga dari bupati atau gubernur setempat dan semacamnya. Tujuannya supaya dia ini berangkat sendiri dan juga yang berangkat itu sedikit. Nah, yang paling unik adalah aturan pas mereka pulang. Pemerintah Belanda mewajibkan orang-orang pribumi yang baru pulang dari Mekah ini untuk digelari haji di depan namanya. Dan ini bukan cuma gelar, mereka diwajibkan memakai pakaian khusus ala Arab, yaitu jubah, gamis, dan juga sorban putih. Dan pertanyaannya ini kenapa kok malah disuruh pakai baju Arab? Bukannya Belanda ini benci. Nah, justru ini adalah strategi liciknya. Tujuannya itu bukan untuk menghormati, tapi untuk menandai. Ibaratnya kalau zaman sekarang, ini kayak dikasih tanda stabilo. Belanda itu cuma pengen tahu mana saja orang-orang yang berpotensi akan jadi pemberontak. Dengan mewajibkan mereka pakai gelar haji dan juga baju sorban dan jubah itu, Belanda ini jadi gampang ngawasinya. Jadi kalau ada kerusuhan di desa misalnya, atau ada petani yang mulai berani membangkang, mereka nolak bayar pajak misalnya, pasti polisi Belanda itu tinggal nyari mana yang pakai sorban, mana yang pakai jubah, mana yang gelarnya haji. Pasti dia provokatornya. Jadi gelar haji di masa itu sebenarnya adalah stempel pengawasan dari intelijen Belanda. Tapi ya namanya orang Indonesia itu cerdik. Niatnya Belanda yang mau menandai supaya gampang ditangkap, ini malah jadi bumerang. Masyarakat kita ini justru melihat orang-orang yang punya gelar haji dan mereka mengenakan busana sorban dan juga jubah, ini mereka itu dianggap sebagai orang yang sakti, orang pinter, dan juga orang suci. Dan karena orang-orang yang bergelar haji ini dianggap spesial, omongan Pak Haji ini malah semakin didengar sama rakyat. Wibawa mereka itu naik drastis. Akhirnya ketakutan Belanda ini malah semakin menjadi kejadian yang beneran. Kita tahu banyak tokoh perlawanan besar lahir dari kalangan haji. Contohnya yaitu Haji Omar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto itu. Ada juga Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Mbah Dahlan pendiri Muhammadiyah, Haji Saman Hudi juga yang merupakan pendiri dari Sarekat Islam. Mereka semua memakai gelar haji. Mereka memakai atribut yang diwajibkan Belanda, tapi mereka memakai wibawa itu untuk menggerakkan rakyat melawan penjajah. Belanda ini mau menstempel mereka sebagai target operasi, tapi rakyat malah menstempel mereka sebagai pemimpin umat. Nah, belakangan nasihat Belanda yang terkenal licik yaitu Pak Snoek, yang orang Belanda juga, dia ini menyarankan supaya aturan itu diubah. Kata dia, jangan dimusuhi ibadahnya, tapi awasi politiknya. Tapi karena ini nasi sudah menjadi bubur, gelar haji di Indonesia ini sudah terlanjur melekat sebagai simbol status sosial yang tinggi dan simbol kepemimpinan di masyarakat sampai hari ini. Dan itulah kenapa Haji Umar dalam cerita ini juga memakai gelar tersebut di era-era Belanda ini. Nah, bicara soal kekayaan Haji Umar, ini nggak main-main. Beliau itu punya tanah yang luas, luasnya itu ratusan hektar. Lokasi tanahnya ini bukan cuma di desa tempat mereka tinggal, tapi melebar sampai ke desa-desa tetangga. Jadi kalau jalan dari satu desa ke desa lain, tanah yang mereka buat jalan, itu kemungkinan besar ya masih punyanya Haji Umar. Selain tanah, Haji Umar ini juga punya sawah yang luas banget, belum lagi hewan ternaknya. Kerbau kepunyaan Haji Umar juga jumlahnya banyak.
Saking banyaknya harta yang harus diurus oleh Haji Umar ini, nggak mungkin beliau bisa kerja sendirian. Beliau di situ mempekerjakan banyak warga sekitar. Jadi hubungan Haji Umar dengan warga desa itu erat banget. Banyak warga yang kemudian menggantungkan hidupnya sama keluarga ini. Ada yang tugasnya bantu-bantu di kebun, ada yang tugasnya menggarap sawahnya Haji Umar, ada yang khusus membajak sawah, dan ada juga yang tugasnya itu mengembala kerbau-kerbau milik Haji Umar. Jadi suasana di sekitar rumah Haji Umar itu selalu ramai dengan aktivitas para pekerja. Sementara itu, ibunya Taryumi, yaitu Haja Kartia, beliau juga bukan tipe istri yang cuma diam di rumah. Beliau ini pedagang yang ulet, setiap hari Haja Kartia itu pergi ke pasar Bumi Ayu untuk jualan. Jarak dari rumah ke pasar itu lumayan jauh, sekitar 3 kiloan. Dan di zaman itu belum ada motor atau angkot seperti sekarang. Jadi Haja Kartia ya jalan kaki atau ya paling nggak naik dokar. Dan di pasar itu Haji Kartia menjual segala macam hasil bumi dari kebun mereka. Mulai dari singkong, ketela, ubi, sampai sayur mayur semua dijual di sana. Selain itu beliau juga jualan gula merah. Dan perlu teman-teman tahu, desa tempat tinggal Taryumi waktu itu memang terkenal sebagai sentra penghasil gula merah. Kualitasnya juga bagus. Tapi ada satu komoditas lagi yang dijual oleh Haja Kartia, dan ini nilainya tinggi. Beliau itu jualan rempah-rempah atau palawija. Ada cengkeh, kapulaga, jinten, dan juga tanaman-tanaman rempah lainnya. Nah, orang-orang Belanda waktu itu menyebut rempah-rempah ini sebagai emas hitam. Kenapa dibilang emas hitam? Karena harganya mahal dan sangat dicari di pasar Eropa. Di zaman Belanda dulu, palawija itu nilainya luar biasa, teman-teman. Terutama jenis rempah-rempah yang seperti cengkeh, pala, lada, kapulaga, dan juga jinten. Orang-orang Belanda waktu itu menyebut hasil bumi ini sebagai emas hitam. Karena di Eropa sana, barang-barang ini harganya mahal banget. Siapa yang punya palawija ya, dia yang pegang uang. Bahkan di buku Api Sejarah itu dijelaskan bahwa pala waktu itu bisa digunakan untuk membayar biaya transportasi dari area luar pulau menuju ke pulau yang lain. Nah, tapi disinilah letak liciknya Belanda waktu itu. Mereka tahu tanah kita ini subur banget. Ya, bisa dibilang tongkat kayu batu jadi tanaman. Nah, Belanda ini memanfaatkan kondisi itu untuk memeras rakyat kecil. Rakyat kecil, para petani di desa-desa, mereka dipaksa menanam komoditas yang laku di pasar Eropa. Tanahnya punya rakyat, tanahnya punya kita, yang mencakul juga orang-orang kita, rakyat kita, yang merawat dari pagi sampai sore juga kita. Tapi begitu panen tiba, hasilnya seolah-olah sudah jadi milik Belanda. Sistemnya dimonopoli, jadi para petani ini dilarang keras menjual hasil panen palawijanya ke pedagang lain. Nggak boleh jual ke pedagang Arab, nggak boleh jual ke pedagang Tiongkok, apalagi dijual sendiri. Semua harus disetor ke Belanda atau VOC waktu itu. Masalahnya ada di harga. Belanda ini menentukan harga beli itu sesuka hati mereka. Harganya dipatok murah banget, nggak masuk akal murahnya. Jadi petani yang sudah kerja keras berbulan-bulan cuma dapat upah yang nggak seberapa. Cuma cukup untuk makan hari itu saja. Padahal kalau petani ini boleh menjual bebas ke pedagang lain, harganya itu bisa berkali-kali lipat. Tapi kalau misalnya ketahuan menjual ke orang lain, hukumannya itu bakal berat. Bisa disiksa atau tanahnya itu bisa disita. Belum lagi soal pajak atau upeti. Sudah hasil panennya itu dibeli murah, rakyat juga masih ditarik pajak tanah. Jadi ibaratnya rakyat ini sudah jatuh tertimpa tangga juga. Nah, di beberapa daerah, rakyat itu diwajibkan untuk menyisihkan sebagian tanahnya khusus untuk ditanami tanaman-tanaman ekspor kepunyaan Belanda. Kalau panennya gagal karena hama atau cuaca, yang nanggung rugi siapa? Ya petani itu sendiri. Tapi kalau panennya melimpah, keuntungannya masuk kantong Belanda. Makanya kehidupan rakyat kecil di masa itu benar-benar susah. Mereka hidup di atas tanah yang kaya raya, tapi kita sendiri yang kelaparan. Kita yang menanam emas hitam itu, tapi kita nggak pernah menikmati kilau emas itu. Sering kita mendengar kalau zaman Belanda itu rakyat diperas dan dirampas hartanya. Tapi pengalaman keluarga Haji Umar ini agak beda. Jadi pihak Belanda yang datang ke sana itu nggak serta-merta merampas palawija milik warga. Mereka tetap beli, mereka tetap bayar, meskipun harganya sudah dipatok sama Belanda dan biasanya nggak terlalu mahal, tapi setidaknya tetap dibayar. Nah, orang-orang Belanda ini sering membayar pakai mata uang mereka, gulden atau kadang-kadang pakai emas sebagai alat tukar.
Dan dari hasil dagang itulah Haji Umar dan Haja Kartia ini memutar uangnya, terus keuntungannya itu dipakai lagi untuk modal usaha. Haji Umar di situ beli ternak lagi, beli tanah lagi, dan usahanya semakin berkembang. Mereka mulai ternak ayam, ikan, dan kerbaunya itu juga semakin banyak. Setiap kali musim panen raya tiba, suasana di rumah Haji Umar itu rame banget. Halamannya yang luas itu penuh sesak, banyak orang yang bantu jemur padi ataupun hasil bumi lainnya. Dan saking nyamannya kerja dengan Haji Umar, banyak pekerja-pekerja ini yang betah. Mereka akhirnya mengabdikan diri jadi orang kepercayaan keluarga Haji Umar sampai mereka tua. Karena latar belakang keluarganya yang kaya raya inilah, Taryumi akhirnya mendapatkan privilege atau hak istimewa. Dia bisa sekolah. Dan ini adalah hal yang sangat langka di zaman-zaman itu. Jarang sekali ada anak pribumi, apalagi seorang perempuan yang bisa sekolah. Taryumi waktu itu disekolahkan di sekolah Muhammadiyah namanya HIS. Muhammadiyah di daerah Bumi Ayu sana. Nah, orang-orang biasa menyebutnya itu sekolah rakyat. Di masa itu, kondisi pendidikan di tanah air kita itu bisa dibilang timpang banget. Waktu itu ada dua kubu pendidikan yang saling bertolak belakang. Yang pertama ada sekolah-sekolah buatan pemerintah Hindia Belanda. Sekolahnya ini sekolah modern. Pakai meja, pakai kursi, pakai papan tulis. Pelajarannya pun juga pelajaran umum. Ada berhitung, ilmu bumi, dan juga bahasa Belanda. Tapi sekolahnya ini mahal banget dan biasanya cuma anak-anak priayi atau orang-orang kaya yang bisa sekolah di situ. Dan yang paling penting, di sekolah Belanda ini pelajaran agama Islam itu nol besar. Nggak diajarkan sama sekali. Nah, sedangkan kubu yang kedua, ada pendidikan tradisional atau pesantren. Di sini ini full belajar agama, ngaji kitab kuning, ngaji bahasa Arab, fikih, tauhid, tapi sistemnya itu masih tradisional sekali, biasanya santri-santri itu duduk di lantai atau lesehan, nggak pakai kurikulum modern, dan mereka anti banget sama ilmu umum. Bagi sebagian ulama waktu itu, belajar ilmu umum atau pakai pakaian ala Belanda itu dianggap haram, dianggap menyerupai kaum kafir. Dan kondisi inilah yang membuat resah seorang tokoh besar, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mbah Dahlan ini mikir, kalau anak-anak Islam ini cuma ngaji tok, tapi nggak ngerti ilmu dunia, nanti mereka bakal terus dibodohi sama penjajah. Tapi kalau mereka cuma pinter ilmu dunia dan nggak punya ilmu agama, hidupnya bakal kering. Akhirnya Mbah Dahlan ini punya ide brilian waktu itu. Beliau ingin menggabungkan kedua sistem tersebut. Beliau ingin bikin sekolah yang mengajarkan ilmu agama Islam dengan cara yang benar, tapi sistem pengajarannya itu meniru cara modern ala Belanda. Awal mulanya itu sederhana banget, nggak langsung bangun gedung sekolah yang megah. Mbah Dahlan ini memulainya dari ruang tamu rumahnya sendiri di Kauman sana. Beliau awalnya beli papan tulis, beliau beli meja dan juga kursi-kursi bekas. Terus beliau ajaklah anak-anak di sekitar kampung Kauman ini untuk belajar. Dan disinilah tantangan berat itu muncul. Apa yang dilakukan Mbah Dahlan ini dianggap aneh dan dianggap menyimpang oleh masyarakat sekitarnya waktu itu. Zaman-zaman itu orang-orang ini mikirnya, loh ini Pak Dahlan ini kan seorang kiai. Ini kiai kok ngajarnya pakai meja dan kursi, kok pakai papan tulis. Waktu itu meja dan kursi memang identik dengan budaya-budaya Belanda atau orang Barat. Nah, ditambah lagi, ini identik dengan budaya Kristen. Makanya Mbah Dahlan itu sempat dapat julukan yang menyakitkan. Beliau sempat diteriaki kiai kafir atau kiai Kristen sama orang-orang yang nggak paham akan itu. Beliau dianggap meniru kebiasaan penjajah. Bahkan sekolah rintisannya itu sering diteror. Ada yang bilang sekolahnya itu pernah dilempari kotoran, bahkan diancam mau dibakar, dan murid-muridnya itu disuruh berhenti. Tapi Mbah Dahlan ini orangnya sabar dan beliau visioner. Beliau nggak marah, beliau jalan terus, beliau yakin kalau umat Islam mau maju, ya harus terbuka dengan ilmu pengetahuan modern. Dan singkat cerita, metode gado-gado ala Mbah Dahlan ini ternyata sukses. Murid-muridnya jadi pinter semua, mereka bisa ngaji, tapi mereka juga jago berhitung. Mereka paham agama, tapi wawasannya juga luas. Dan lama-kelamaan, masyarakat ini mulai sadar, oh ternyata sekolah model begini ini yang kita butuhkan. Akhirnya sekolah yang tadinya cuma di ruang tamu, ini semakin berkembang pesat. Muhammadiyah di situ mulai mendirikan sekolah-sekolah formal, ada sekolah rakyat terus berkembang jadi HIS, dan terus ada quake school atau sekolah guru, dan seterusnya. Sekolah-sekolah ini tersebar bukan cuma di Jogja, tapi meluas sampai ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di luar Jawa.
Dan inilah cikal bakal kenapa Muhammadiyah sampai sekarang punya ribuan sekolah dan juga universitas di seluruh Indonesia. Semuanya berawal dari keberanian seorang kiai di Kauman Jogja sana yang berani melawan arus dan berani dianggap kafir demi memajukan anak-anak pribumi di zaman penjajahan. Nah, terus kenapa Taryumi ini kok bisa masuk sekolah sana? Karena ternyata Haji Umar, bapaknya Taryumi, ini punya andil besar. Haji Umar ini adalah salah satu tokoh yang membawa masuk organisasi Muhammadiyah ke wilayah Bumi Ayu. Jadi wajar kalau Taryumi, anaknya ini dapat akses pendidikan di sana. Nah, di sekolah Taryumi itu belajar banyak hal. Belajar bahasa, belajar pengetahuan umum. Tapi Haji Umar ini nggak mau anaknya cuma pinter di sekolah umum. Beliau sangat peduli dengan pendidikan agamanya Taryumi. Jadi setiap sore Haji Umar rutin memanggil guru agama atau kiai ke rumahnya. Dan kiai ini diminta khusus untuk mengajarkan Taryumi ngaji. Tapi Haji Umar ini orangnya sosial banget. Beliau nggak mau anaknya belajar sendirian. Jadi teman-teman Taryumi yang lain, bahkan tetangga-tetangga di sekitar itu, semua diajak sekolah, diajak ke rumahnya untuk ikut ngaji bareng. Nah, Taryumi ini juga anaknya tekun, dia rajin banget kalau disuruh belajar agama. Jadi kiai yang mengajar waktu itu sering ngasih nasihat-nasihat kehidupan. Bahkan kiai ini juga sering ngasih ijazah amalan atau doa-doa tertentu langsung kepada Taryumi. Dan perlu diingat teman-teman, kondisi masyarakat saat itu memang masih sangat kental dengan hal-hal mistis atau klinik. Masih banyak orang yang menyembah pohon keramat, ngasih sesajen di tempat angker, dan mereka percaya banget dengan kekuatan gaib. Jadi praktek kesyirikan itu hal yang lumrah terjadi di desa tersebut. Nah, kiai gurunya Taryumi ini pintar. Beliau menggunakan pendekatan budaya untuk masuk ke masyarakat. Beliau nggak langsung melarang dengan keras, ini haram, itu dosa, nggak seperti itu. Tapi beliau pelan-pelan mengenalkan Islam itu lewat budaya. Beliau mengombinasikan ilmu agama dan juga kebiasaan warga. Dan salah satu yang paling diingat oleh Taryumi adalah tradisi puji-pujian, yaitu syair-syair doa yang ditujukan kepada Allah menggunakan bahasa Jawa yang dilakukan. Isinya yaitu pengingat dosa dan kematian. Jadi setiap malam Taryumi selalu melantunkan puji-pujian ini. Nah, meskipun kaya raya, Haji Umar ini secara jabatan itu bukan siapa-siapa. Beliau bukan lurah, beliau bukan juga pejabat desa, beliau murni warga biasa. Tapi pengaruhnya di desa itu kuat banget. Warga lebih segan kepada Haji Umar daripada sama pejabat desa. Ini semua karena sifat dermawan dari Haji Umar yang beliau selalu nggak pelit, apalagi untuk urusan tanah. Beliau itu rela menghibahkan sebagian tanahnya untuk dijadikan jalan umum. Jadi dulu kan akses jalan itu susah. Nah, tanahnya Haji Umar ini dibuka supaya warga itu bisa lewat dengan mudah. Dan bukan cuma jalan, beliau juga sering banget bagi-bagi tanah ke para pekerjanya. Kalau ada orang yang sudah lama mengabdi dengan Haji Umar dan nggak punya rumah, oleh Haji Umar itu dikasih tanah. Ini buat kamu, ini kamu bikin rumah. Nah, logikanya kalau harta dibagi-bagi ini pasti berkurang. Tapi anehnya ilmu ini nggak berlaku. Itu nggak berlaku juga bagi Haji Umar. Semakin dia rajin sedekah tanah, semakin dia dermawan. Hartanya itu malah semakin nambah. Sawahnya makin luas, panennya juga makin sukses, ternaknya juga semakin banyak. Dan disitulah Haji Umar justru semakin kaya raya. Tapi di balik kehidupan masa kecil Taryumi yang terlihat enak itu, dia terlihat mapan dan penuh dengan agama itu, sebenarnya ada sisi lain yang mulai mengintai. Justru karena posisi keluarganya yang terpandang dan kondisi desa yang masih penuh mistis itulah, Taryumi ini nantinya akan bersinggungan dengan hal-hal yang nggak masuk akal. Disinilah benih-benih kejadian ganjil itu mulai muncul. Jadi perpaduan antara ilmu agama yang dipelajari oleh Taryumi dengan kuatnya aura mistis tanah Jawa zaman penjajahan itu, inilah yang bakal membawa Taryumi ke pengalaman yang nggak akan bisa dilupakan seumur hidup. Singkat cerita, waktu itu sekitar tahun 1930-an, usia Taryumi saat itu belum genap 15 tahun. Nah, kalau zaman sekarang umur segitu mungkin masih SMP, masih main-main lah. Tapi di zaman-zaman itu, usia 15 tahun bagi seorang perempuan ini sudah dianggap matang untuk menikah. Akhirnya, Taryumi ini dipersunting oleh seorang pemuda dari desa seberang, namanya Sucat. Nah, pernikahan ini bisa dibilang pernikahan yang sangat ideal di mata warga. Kenapa? Karena Sucat ini bukan orang sembarangan. Dia juga anak dari seorang tuan tanah di desa seberang. Jadi ini semacam perjodohan antara dua keluarga besar yang sama-sama terpandang.
Keluarga Haji Umar sepakat, keluarga Sucat juga sepakat, akhirnya menikahlah mereka. Nah, di awal-awal pernikahan itu berjalan stabil. Dan sebelum menikah, Haji Umar itu sempat ngasih wejangan keras ke anaknya. Beliau bilang, "Duk, kamu harus mandiri loh, Duk. Jangan mentang-mentang bapak ini punya banyak tanah, kamu jadi manja. Semua harta bapak ini cuma titipan Gusti Allah, sewaktu-waktu bisa diambil." Nah, pesan inilah yang selalu dipegang teguh oleh Taryumi. Dan 2 tahun pertama pernikahan, rumah tangga mereka ini adem ayem. Tapi ada satu yang kurang, karena waktu itu mereka belum juga dikasih keturunan. Nah, Taryumi dan Sucat ini sudah menunggu-nunggu, tapi belum dikasih kepercayaan itu. Barulah di tahun ketiga pernikahan, akhirnya kabar gembira ini pun datang. Taryumi hamil anak pertamanya, dan tentu saja perasaan Taryumi dan Sucat itu senangnya bukan main. Haji Umar juga senang bakal punya cucu. Tapi di tengah kebahagiaan itu, ujian pertama ini datang. Pada saat usia kandungan Taryumi yang masih muda, ibunya tercinta Haja Kartia jatuh sakit dan meninggal dunia. Dan ini adalah pukulan telak bagi Taryumi. Kita bisa membayangkan kondisi Taryumi ini lagi hamil anak pertama, lagi butuh-butuhnya bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, tapi ibunya justru dipanggil oleh Allah. Sedihnya luar biasa. Taryumi sering nangis sendiri, tapi dia berusaha kuat demi janin yang ada di perutnya. Dan waktu pun terus berjalan sampai usia kandungan Taryumi ini menginjak usia 8 bulan. Nah, disinilah petaka terjadi. Suatu malam, pada saat orang-orang desa ini sudah tidur semua, tiba-tiba Taryumi itu merasakan sakit perut yang hebat. Dia tiba-tiba kontraksi. Padahal hitungannya itu belum waktunya lahir. Jadi suasana malam itu panik. Sucat, suami Taryumi ini langsung bangun. Dia bangunkanlah orang-orang kepercayaan Haji Umar. Sucat di situ teriak-teriak, "Cepat panggil dukun bayi." Zaman itu belum ada bidan desa atau dokter kandungan yang siaga 24 jam. Adanya ya dukun bayi. Dan rumah dukun bayi ini ada di ujung desa yang lumayan jauh. Jadi Sucat langsung menyuruh pekerjanya ini memacu delman secepat mungkin untuk menjemput dukun bayi tersebut. Tapi kemudian takdir berkata lain. Sebelum dukun bayi ini sampai di rumah Taryumi, bayinya sudah keburu lahir. Jadi proses lahirannya pun susah payah. Dan begitu bayi ini keluar, tangis Taryumi itu langsung pecah. Ini bukan tangis bahagia, tapi tangis histeris. Bayi itu lahir dalam kondisi lahirnya ini yang terlilit tali pusar. Karena nggak ada penanganan medis yang cepat dan tepat, bayi itu akhirnya nggak tertolong. Bayi ini meninggal dunia sesaat setelah dilahirkan. Disitulah hati Taryumi ini hancur lebur, benar-benar hancur. Jabang bayi yang dia nantikan selama 3 tahun, yang dia ajak ngobrol setiap hari selama dia ada di kandungan, akhirnya lahir tanpa nyawa. Dan melihat anaknya yang terpuruk itu, Haji Umar sebagai ayah mencoba untuk menguatkan. Beliau bilang kepada Taryumi, "Sing sabar ya nduk, tawakal. Ini semua rencana Allah, Allah yang punya andil besar." Dan selama masa berkabung itulah Haji Umar ini kembali mengundang Pak Kiai gurunya Taryumi yang dulu. Tujuannya yaitu untuk ngasih siraman rohani, supaya Taryumi itu nggak larut dalam kesedihan terus. Dan dari nasihat-nasihat Pak Kiai itulah Taryumi pelan-pelan mulai sadar. Dia mulai belajar ikhlas di situ. Dia sadar kalau semua yang dia cintai itu milik Allah. Ibunya yang mengajarkan kasih sayang dan anak pertamanya yang mengajari arti perjuangan, semua sudah kembali kepada Allah, pemiliknya. Tapi ujian bagi Taryumi ini belum berhenti sampai di situ. Lambat laun, kondisi fisik Haji Umar itu juga semakin renta. Kesehatan beliau juga menurun drastis dan akhirnya di pertengahan tahun 1930-an itu, Haji Umar, sosok ayah yang jadi sandaran Taryumi, wafat, meninggal dunia. Taryumi merasa sebatang kara di situ. Ibunya meninggal, anak pertamanya meninggal, dan sekarang ayahnya juga meninggal. Jadi bertubi-tubi cobaan datang selepas dia menikah. Tapi Taryumi ingat wasiat ayahnya untuk terus belajar agama. Jadi akhirnya dia kembali ikut pengajian Pak Kiai. Dia jadikanlah ilmu agama itu sebagai pelipur laranya. Dan kuasa Allah itu memang nyata. Beberapa bulan setelah ayahnya meninggal itu, Taryumi sadar kalau dia ini hamil lagi. Dan kali itu dia jaga betul kandungannya. Dia nggak mau kejadian dulu itu terulang lagi. Dan singkat cerita, lahirlah seorang putri yang cantik. Bayi ini diberi nama Muni'ah. Muni'ah itu artinya cahaya atau penerang. Taryumi berharap kalau anak ini pada akhirnya jadi penerang setelah kegelapan yang beruntun yang menimpa hidupnya. Akhirnya hidup pun terus berjalan.
Munia ini tumbuh di tengah situasi yang semakin gak enak. Waktu itu zaman penjajahan Belanda ini masih terus terasa, tapi Taryumi ini adalah wanita yang tangguh. Dan sifat dermawan ayahnya ini turun ke dia. Di tengah keterbatasan itu, Taryumi ini nggak takut miskin. Dia sering sekali bagi-bagi bahan panganan dan juga sayur mayur dari sawahnya kepada warga yang kelaparan karena ulah penjajah. Taryumi juga punya keberanian yang jarang dimiliki wanita di zaman itu. Jadi dia berani menentang ketidakadilan. Dia nggak suka ngelihat penjajah seenaknya. Dan keberanian inilah yang dia dapat dari ajaran kiai-kiainya. Bahwa manusia itu diciptakan setara sebagai khalifah di muka bumi. Jadi dia nggak merasa kalau orang Belanda itu lebih tinggi derajatnya dari dia. Dan beberapa tahun kemudian, Taryumi ini hamil lagi. Kali itu dia melahirkan anak laki-laki. Diberilah nama Slamet. Nah, sekedar informasi untuk teman-teman semua bahwa Slamet ini adalah anak ketiga Taryumi. Kalau dihitung dengan anak Taryumi pertama yang meninggal itu. Dan kelak, Pak Slamet ini jadi seorang pendidik atau guru di daerah Belik, Pemalang. Nah, masa-masa akhir penjajahan Belanda itu dilalui Taryumi dengan Sucat dengan cukup cerdik. Mereka berdua ini kan orang-orang kaya, punya banyak tanah, dan seringkali Belanda itu mau pakai tanah mereka untuk jalan penghubung ke kota. Taryumi dan Sucat nggak menolak mentah-mentah, tapi mereka jadikan itu alat tawar. Mereka pakai harta mereka untuk melawan. Istilahnya mereka mau kasih tanah, asal Belanda tidak mengganggu warga di sekitar situ. Mereka pakai posisi mereka ini sebagai tuan tanah untuk melindungi warga kecil dari penindasan. Tapi babak baru penderitaan ini dimulai ketika Belanda pergi. Muncullah isu kalau ada saudara tua dari timur yang mau datang membantu. Siapa lagi kalau bukan Jepang alias Nippon. Nah, awalnya dikira mau bantu, ternyata sama. Bahkan Jepang ini lebih kejam. Jepang ini punya program Romusa atau kerja paksa. Mereka menculik laki-laki untuk kerja dan menculik wanita untuk dijadikan, mohon maaf, pemuas nafsu atau pekerja seks. Warga desa Taryumi ini dipaksa menanam hasil bumi untuk setoran ke Jepang. Mereka juga dipaksa bekerja di perkebunan teh yang jaraknya 30 meter dari pusat kota Bumi Ayu. Nama tempatnya Perkebunan Teh Kaligua. Nah, di sana memang ada pabrik teh peninggalan Belanda. Dan juga Jepang ini membuat gua-gua persembunyian di sana. Lokasinya di kaki Gunung Slamet, dingin dan juga berkabut. Di masa Jepang itulah, Taryumi ini mengalami kejadian yang sangat ganjil dan bisa dikatakan tegang. Waktu itu Taryumi ini lagi hamil lagi, dan itu adalah kehamilan keempatnya. Keluarga Taryumi ini memang sudah ditandai oleh Jepang karena dianggap orang berpengaruh yang bisa menghasut warga untuk melawan. Nah, suatu siang ceritanya, rumah Taryumi ini didatengin satu regu tentara Jepang. Jumlahnya itu sekitar 5 orang. Mereka masuk tanpa permisi, langsung teriak-teriak pakai bahasa Jepang yang sama sekali nggak dimengerti oleh Taryumi. Dan disitulah mereka melakukan intimidasi. Taryumi yang kondisinya sedang hamil besar, ini diseret keluar. Dan kita bisa membayangkan seorang ibu yang kondisinya sedang hamil, ditodong senjata api laras panjang, dan di ujung senjatanya itu ada bayonetnya, yaitu pisau tajam yang terhunus. Nah, ujung bayonet ini itu ditempelkan ke perut buncitnya Taryumi. Salah satu tentara Jepang itu bahkan mengancam, kalau Taryumi masih berani menghasut warga untuk nggak setor hasil bumi, dia akan dibunuh di tempat bersama bayi dalam kandungannya. Situasinya itu genting banget. Suami Taryumi ini ditahan tentara yang lain dan nggak bisa ngapa-ngapain. Warga di situ cuma bisa ngintip dari kejauhan karena mereka ketakutan. Tapi anehnya, Taryumi ini nggak nangis sama sekali, dia nggak minta ampun. Di tengah todongan senjata itu, mulut Taryumi ini mulai komat-kamit. Dia bukan bicara dengan tentara Jepang itu. Dia sedang merapalkan doa. Dia membacakan puji-pujian dan juga doa keselamatan yang dulu pernah diijazahkan oleh kiai-kiainya. Dan di momen itulah, dia pasrahkan nyawanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba tentara yang menodongkan bayonet ini, tangannya itu gemetaran. Matanya itu melotot ketakutan ngelihat ke arah Taryumi. Dan kayaknya mereka ini kayak ngelihat sesuatu di belakang Taryumi. Akhirnya 5 orang tentara Jepang yang garang itu lari terbirit-birit. Mereka lari kocar-kacir meninggalkan rumah Taryumi. Jadi mereka ini kayak orang yang baru saja ngelihat hantu. Padahal Taryumi ini cuma berdiri diam sambil dia berdoa. Dan kejadian itu membuat geger warga. Jadi sejak saat itu Taryumi sadar kalau perlawanan fisik ini mungkin susah. Tapi perlawanan batin melalui doa itu harus jalan terus. Taryumi ini langsung bilang ke suaminya, "Pak,
Ayo Pak, kumpulkan warga, kita harus tirakat Pak. Mulai malam itu strateginya ini diubah. Pengajian yang biasanya dilakukan terbuka di surau, ini dipindah ke rumah Taryumi yang dindingnya itu dari bilik bambu. Mereka berkumpul diam-diam, lampu dimatikan atau diredupkan. Terus di dalam rumah yang gelap itu puluhan warga ini berkumpul, mereka melantunkan doa, mereka zikir secara lirih, berbisik-bisik supaya patroli Jepang itu nggak dengar. Disitulah mereka melakukan tirakat, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasananya itu khusyuk, tapi benar-benar mencekam. Dan gak lama setelah kejadian todongan senjata itu, lahirlah anak yang dikandung oleh Taryumi, anaknya laki-laki dan bayi itu diberi nama Mustafa. Mustafa artinya yang terpilih. Nah, Taryumi dan Sucat sepakat memberi nama itu karena anak ini dianggap terpilih oleh Allah untuk tetap lahir dan hidup, meskipun pada saat itu sempat berada di ujung bayonet tentara Jepang. Anak ini adalah bukti nyata dari kekuatan doa ibunya. Nah, dari sinilah kisah Mustafa ini dimulai, dan ternyata bakat spiritual atau hal-hal yang bersinggungan dengan dunia gaib ini nantinya juga akan menurun juga ke anak cucunya. Nah, setelah para penjajah ini angkat kaki dari bumi Indonesia, kehidupan Taryumi ini pun berlanjut. Alhamdulillah keluarga mereka ini dianugerahi keturunan lagi. Jarak kelahiran anak-anak Taryumi ini nggak terlalu jauh satu dengan yang lain. Kalau diurutkan, saudara-saudara dari ibunya Galih ini ada Siti Sumarni, kemudian Wasila, lalu Nurjana, terus Siti Sulastri. Nah, Siti Sulastri ini adalah ibunya Galih, dan yang terakhir anak laki-laki bernama Abdul Qolik. Kehidupan di masa awal kemerdekaan itu rasanya mulai tenang, tapi lagi-lagi Allah punya rencana lain untuk menguji ketangguhan Taryumi. Pada saat anak bungsunya yang namanya Abdul Qolik baru berusia 3 tahun, suami tercintanya yaitu Bapak Sucat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Sucat meninggal dunia meninggalkan Taryumi seorang diri mengurus anak-anak yang masih kecil. Dan kita bisa membayangkan di masa-masa itu seorang wanita harus jadi tulang punggung keluarga sendirian. Taryumi yang dulunya adalah anak orang kaya, anak tuan tanah, pada saat itu harus benar-benar banting tulang sendirian. Dia nggak mau cuma mengandalkan sisa harta orang tuanya. Jadi Taryumi ini turun langsung ke sawah dan juga rawa-rawa. Dia bisa menanam apa saja yang bisa dijual. Mulai dari genjer, kangkung, sampai memelihara ternak. Semua dia kerjakan sendiri. Tujuannya cuma satu, ya supaya anak-anaknya ini bisa sekolah. Taryumi nggak mau anak-anaknya bodoh. Dia pengen ngasih pendidikan yang terbaik, meskipun dia harus bekerja keras siang malam sampai badannya sakit-sakitan. Dan waktu pun berjalan cepat. Anak-anak Taryumi mulai tumbuh dewasa dan punya kehidupan masing-masing. Dan di cerita ini ada satu sosok yang sangat disayang oleh Taryumi, yaitu anak bungsunya, Abdul Qolik. Singkat cerita, sekitar tahun 1997, Abdul Qolik ini berhasil menyelesaikan kuliahnya. Dia dinyatakan lulus sebagai sarjana bidang sosial di salah satu kampus ternama di Jogja, yaitu UGM. Tentu di situ Taryumi bangga luar biasa, anak bungsunya jadi sarjana. Dan setelah lulus itu, Abdul Qolik memutuskan untuk merantau dulu di Jogja selama beberapa tahun. Baru di sekitar tahun 1999, dia memutuskan pulang kampung kembali ke Bumiayu untuk membangun daerahnya. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui oleh Taryumi. Selama merantau di Jogja itu, gaya hidup Abdul Qolik ini kurang terkontrol. Mungkin karena pola makan anak kos atau kurang gerak, Abdul Qolik ini akhirnya menderita sakit diabetes atau gula. Penyakit inilah yang pelan-pelan menggerogoti tubuhnya, dan puncaknya terjadi di tahun 2009. Kondisi kaki kiri Abdul Qolik itu sudah parah karena luka diabetes yang nggak kunjung sembuh. Dokter bilang nggak ada jalan lain, kaki kirinya harus diamputasi. Mendengar kabar itu, hati Taryumi yang pada saat itu sudah rentah, hancur lagi. Dia sedih melihat anak bungsunya yang dulu dia rawat, dia besarkan sendiri, pada saat itu harus kehilangan satu kakinya. Jadi setiap malam Taryumi itu selalu nangis sedih. Hampir setiap malam dia nangis. Tapi Taryumi nggak cuma nangis. Di dalam tangisannya itu mulutnya nggak berhenti komat kamit. Dia selalu menyelipkan doa-doa keselamatan untuk keluarganya. Dan anehnya, dia juga kembali merapalkan doa-doa atau bacaan-bacaan yang biasa dia baca semasa muda dulu. Rapalan yang dulu dia pakai ketika menghadapi tentara Jepang, dia baca lagi demi kesembuhan anaknya. Dan meskipun begitu, Abdul Qolik ini orangnya semangat. Meskipun dia sudah kehilangan satu kaki, ini nggak membuat dia putus asa. Dia dapat bantuan kaki palsu dari sebuah yayasan di Jakarta. Dan dengan kaki palsunya itu, dia tetap bekerja.
Tercatat Abdul Qolik ini bekerja sebagai kaur pemerintahan di Desa Langkap. Dia mengabdi untuk masyarakat, tapi kemudian takdir berkata lain. 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2012, penyakit itu menyerang lagi. Dan pada saat itu kaki kanannya yang kena. Abdul Qolik ini harus menjalani amputasi untuk yang kedua kalinya. Disitulah tangis Taryumi ini pecah sejadi-jadinya. Dia harus menerima kenyataan pahit bahwa anak kesayangannya sekarang kehilangan kedua kakinya. Dia melihat anaknya harus duduk di kursi roda dan cuma berbaring di kursi roda. Nah, ujian terberat ini datang setahun kemudian. Di pertengahan bulan Ramadan tahun 2013, waktu itu suasananya ini bulan puasa. Orang-orang itu bersiap sahur semua. Ibunya Gale, Bu Siti Sulastri itu masuk ke kamar Abdul Qolik. Dia ini mau membangunkan sahur. "Lik, bangun Lik, ayo sahur Lik." Tapi nggak ada respon dari Qolik, dicoba dibangunkan lagi, digoyang-goyangkan badannya, tetap diam. Abdul Qolik ini nggak bergerak sama sekali dan disitulah keluarga sadar Abdul Qolik sudah meninggal dunia dalam keadaan tertidur. Dia meninggal di bulan suci Ramadan. Dan kepergian Abdul Qolik ini akhirnya jadi pukulan telak bagi Mbah Taryumi. Dia benar-benar terpukul. Setiap malam dia menangisi kepergian anak bungsunya itu. Saking seringnya menangis siang dan malam, mata tua Mbah Taryumi itu akhirnya menyerah. Beliau mengalami katarak parah sampai penglihatannya itu sangat terbatas dan hampir buta. Disinilah hal-hal ganjil itu mulai terjadi lagi. Entah ada hubungannya atau enggak, selepas meninggalnya Abdul Qolik, Mbah Taryumi itu mendadak jadi pikun parah. Beliau sering melakukan tindakan yang tidak terduga. Seringkali di tengah malam, sekitar jam 12 atau jam 1 malam itu Mbah Taryumi ini kebangun. Dia ambillah peralatan sholat, dia gelar sajadah di situ dan beliau ini mau sholat zuhur. Padahal itu tengah malam. Dan kalau diingatkan oleh anak cucunya misalnya, Mbah Taryumi ini malah bingung. Kadang juga Mbah Taryumi ini tiba-tiba sibuk mengemasi baju-bajunya. Dia masukkan baju ke dalam tas kresek atau buntelan kain. Terus dia ini nangis minta pulang. "Aku harap mulai, aku mau pulang, antarkan aku pulang." Padahal Mbah Taryumi ini posisinya ya sudah ada di dalam rumahnya sendiri. Jadi beliau itu kayak orang linglung yang jiwanya tersesat di masa lalu. Gale yang waktu itu tinggal serumah dengan Mbah Taryumi menyaksikan sendiri perubahan tersebut. Gale ini sering harus menggendong Mbah Taryumi ke kamar mandi karena beliau itu sering buang air sembarangan. Terus kondisi fisik Mbah Taryumi waktu itu memprihatinkan sekali. Badannya sudah bungkuk, kurus kering, istilahnya tinggal kulit sama tulang. Dan meskipun pikunnya ini sudah parah, meskipun dia lupa nama orang atau lupa waktu, tapi ada satu yang nggak pernah dia lupa, yaitu hafalan dan juga doa-doa pujian ini. Sepanjang malam, mulut Mbah Taryumi itu nggak pernah berhenti. Dia terus melantunkan rapalan-rapalan itu. Suaranya lirih, tapi jelas. Doa-doa itu seolah sudah dihafal di luar kepala, nempel di lidah. Itu kayak sudah menjadi penjaga dia di malam-malam yang panjang. Dan yang lebih aneh lagi adalah kadang-kadang di sela doanya itu, Mbah Taryumi ini sering menyanyikan lagu-lagu asing, lagu-lagu masa penjajahan Jepang. Gale itu sering mendengar neneknya ini nyanyi lagu Jepang atau tiba-tiba ngomong pakai bahasa Belanda, terus ganti lagi ngomong pakai bahasa Jepang. Dan ngomongnya itu lancar banget. Seolah-olah memori masa mudanya yang penuh trauma dan penuh perjuangan itu, ini semua keluar secara acak. Jadi situasinya ya agak serem juga. Malam-malam ada nenek tua yang badannya kurus kering, matanya katarak, duduk di pojok kamar, sambil ngomong bahasa Jepang dan merapalkan doa-doa kuno. Nah, kejadian ini itu berlangsung bertahun-tahun, sampai memasuki tahun 2018, usia Mbah Taryumi waktu itu sudah hampir menginjak 100 tahun. Kondisi beliau juga sudah sangat lemah, tapi anehnya beliau itu seperti susah meninggal. Nafasnya masih ada, rapalan doanya itu masih jalan terus, padahal fisiknya ini sudah habis. Dia itu seperti terikat sesuatu, terikat oleh doa dan rapalan yang dia lantunkan sendiri sepanjang hidupnya. Nah, melihat kondisi Mbah Taryumi yang tersiksa seperti itu, kayak antara hidup dan mati, pihak keluarga akhirnya berkumpul. Mereka berbicara serius soal ini. Anak dan cucu semua datang. Mereka berunding untuk mencari jalan terbaik. Dan keputusan ini diambil bukan untuk mendahului takdir atau membunuh Mbah Taryumi, bukan. Tapi keluarga itu pengen membukakan jalan. Kasihan kalau Mbah Taryumi ini terus-terusan tersiksa seperti ini. Raganya sudah nggak kuat. Tapi sukmanya itu seolah tertahan sesuatu. Akhirnya keluarga pun memutuskan memanggil seorang tetua atau sesepuh atau orang pintar di desa itu
Dan ketika sesepuh ini datang, dia melihat kondisi Mbah Taryumi. Dan benar dugaan warga waktu itu, sesepuh ini bilang, rapalan, doa-doa, dan puji-pujian yang diamalkan Mbah Taryumi sejak muda itulah yang membuat beliau ini memiliki umur panjang dan kondisi badannya itu masih kuat. Jadi doa-doa itu seakan jadi tameng, jadi pagar badan yang sangat kuat. Dulu tameng itu melindungi dia dari bayonet Jepang, dari tentara-tentara Belanda dan juga Jepang. Sekarang tameng itu menahan dia untuk pulang ke rahmatullah. Nah, sesepuh ini kemudian mengambil air putih, dia baca-bacakan doa-doa khusus untuk menetralisir atau melepaskan ikatan itu. Air doa ini kemudian diminumkan pelan-pelan ke arah bibir Mbah Taryumi, dan gak lama setelah air itu masuk ke tenggorokan Mbah Taryumi, mereka yang ada di dalam kamar Mbah Taryumi ini nangis histeris. Jadi terdengar suara tangisan. Pada akhirnya atas izin Allah, di hadapan anak dan cucunya yang sudah ikhlas melepaskan itu, Mbah Taryumi menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau meninggal dunia dengan tenang. Dan itulah akhir hidup Mbah Taryumi. Doa-doa panjang yang dari kecil menjadi teman Mbah Taryumi, bahkan menjadi tameng pelindung dari penjajah, itu ternyata memiliki efek yang luar biasa sampai akhir hayat beliau. Dan itulah teman-teman kisah tentang leluhur Mas Gali, yaitu Mbah Taryumi, seorang wanita biasa yang menjadi saksi sejarah, yang kekuatan doanya itu mampu mengusir penjajah, tapi juga menjadi misteri di akhir hayatnya. Semoga Allah menempatkan Mbah Taryumi dan semua almarhum-almarhumah ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.